75% pria usia lanjut di Jakarta menghindari ke pasar dan masjid bukan karena lelah, tapi malu. Malu dengan tubuh mereka sendiri. Bayangkan, Pak Ahmad, 68 tahun, berhenti ikut pengajian karena takut diejek teman karena kurang jantan. Gila kan? Raka, itu bukan soal usia atau penampilan semata. Itu tanda bahaya. Tanda bahwa tekanan sosial telah merusak kesehatan jiwa para pria lansia kita. Dan hari ini, kita kedatangan seorang tokoh luar biasa. 30 tahun pengalaman di dunia geriatri, penulis buku Sehat di Usia Emas. Dan yang paling keren, beliau adalah pencetus program nasional Alzheimer Indonesia. Langsung saja, kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Raka. Tapi hari ini saya datang bukan untuk dipuji. Saya datang karena banyak pria Indonesia tersesat oleh janji palsu soal memperpanjang penis. Pertanyaan paling sering di medsos, Dok, bagaimana caranya biar lebih panjang, lebih besar? Kok bisa begitu ya? Karena mereka terjebak. Terjebak oleh pornografi, oleh mitos, oleh rasa takut tidak cukup jantan. Padahal ukuran normal itu jauh lebih kecil dari yang mereka kira. Dan kebanyakan perempuan puas. Jadi ini lebih ke psikologis ya? Betul. Ini bukan soal ukuran. Ini soal kecemasan. Kami sebut kecemasan penis kecil. Bukan karena penisnya kecil, tapi karena pikirannya dikuasai rasa malu. Sampai ada yang ingin bunuh diri karena ini, Dok? Iya, Mi. Raka. Dan itu bukan cerita fiksi. Itu realita. Pria lansia Indonesia banyak yang depresi diam-diam. Jadi apa solusi pertama? Konseling psikologis. Ini penting sekali. Banyak yang setelah konseling langsung berhenti cari cara aneh-aneh. Tapi kalau masih penasaran, ada cara yang aman? Hanya satu, alat pemanjang penis yang berbasis traksi. Tapi hasilnya kecil, sekitar 2 cm, dan harus dipakai berbulan-bulan, sangat melelahkan. Suntik? Operasi? Jangan, suntik bisa bikin komplikasi sampai 40 tahun. Operasi pun belum terbukti aman dan efektif. Semua itu eksperimental. Wow, jadi kalau ada yang ingin memperbesar sebaiknya... Pahami dulu tubuhmu. Konsultasi dengan psikolog dan urolog. Jangan pernah suntik atau operasi tanpa pengawasan resmi. Jangan korbankan masa tua hanya demi ilusi. Kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Surabaya, Palembang, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Ukuran bukan segalanya. Tapi kenapa banyak pria tua Indonesia merasa tidak cukup jantan? Karena mereka hidup dalam bayangan yang salah. Raka, bayangan yang dibentuk oleh film, iklan, dan omongan warung kopi. Tapi Dok, data bilang 55% pria tidak puas dengan ukuran alat kelaminnya. Padahal 85% perempuan mengaku puas. Gimana bisa beda sejauh itu? Itu karena rasa puas bukan soal angka, tapi rasa malu. Itu soal persepsi, dan persepsi bisa menipu. Saya pernah tangani pasien. Sebut saja Pak Dharma, 64 tahun. Setiap malam dia menghindari istrinya. Bukan karena tak cinta, tapi karena merasa tak cukup besar. Tatar. Waduh, sampai menghindari pasangan sendiri? Iya, dan ini banyak terjadi. Bukan hanya 1-2, mereka diam, malu, menderita dalam sepi. Padahal, kalau diperiksa, ukuran mereka normal. Ini gangguan yang kami sebut kecemasan penis kecil. Bukan penisnya kecil, tapi pikirannya terjebak ya, Dok? Tepat. Mereka bisa habiskan lebih dari 1 jam sehari cuma untuk mikirin hal itu. Dampaknya, aktivitas terganggu, emosi tidak stabil, dan dalam kasus ekstrem, ada yang depresi berat, bahkan ingin bunuh diri. Astaga, ini lebih serius dari yang saya kira. Dan sayangnya, banyak dari mereka yang tidak datang ke dokter. Mereka cari solusi di internet. Ketik cara memperbesar penis di Google, dan jebakan dimulai.
Saya sendiri pernah coba iseng cari, dan memang langsung keluar ratusan iklan alat, ramuan, sampai suntikan aneh-aneh. Sebagian besar itu tipu-tipu, bahkan ada yang sangat berbahaya. Suntik silikon, misalnya, bisa menyebabkan nekrosis atau jaringan mati. Ada pasien yang akhirnya harus menjalani amputasi sebagian. Bayangkan dampaknya untuk hidup mereka. Dok, ini penting banget. Tapi kok orang-orang lebih percaya iklan daripada dokter? Karena mereka putus asa, dan mereka pikir, dokter pasti bilang enggak bisa. Padahal solusi itu ada, tapi bukan dengan jalan pintas. Dan itu dimulai dengan psikolog? Betul, konseling psikologis adalah langkah pertama yang sangat penting. Dalam banyak studi, pria yang ikut konseling akhirnya tidak lagi merasa perlu perpanjangan penis. Mereka mulai menerima tubuh mereka sendiri. Tapi kalau masih ada rasa penasaran, apakah ada cara yang aman untuk memperbesar? Ada, tapi sangat terbatas. Hanya satu metode non-bedah yang terbukti punya hasil nyata. Alat pemanjang penis berbasis traksi. Yang bentuknya seperti alat tarik itu ya, dok? Betul. Prinsipnya sederhana. Penis dimasukkan ke dalam alat, lalu diberikan tekanan ringan secara terus-menerus selama beberapa jam setiap hari. Selama berbulan-bulan. Waduh, harus rajin banget dong? Harus sangat disiplin. Kalau tidak, ya tidak ada hasil. Dan hasil maksimalnya tuh hanya sekitar 2 cm saja. Cuma 2 cm? Setelah sekian bulan? Ya, dan itu pun kalau digunakan dengan cara yang benar. Kalau tidak, bisa menyebabkan lecet, mati rasa, atau memar. Tapi, ini satu-satunya metode non-bedah yang disetujui ya? Betul, alat ini punya data ilmiah yang mendukung. Bukan cuma klaim iklan, tapi tetap harus di bawah pengawasan ahli urologi. Oke, jadi kalau ada pemirsa yang sekarang lagi bingung, langkah pertama apa yang harus mereka ambil? Dok. Nomor 1, jangan panik. Nomor 2, jangan percaya iklan bombastis. Nomor 3, datanglah ke psikolog atau ahli urologi terpercaya. Jangan biarkan rasa malu menghancurkan hidup Anda. Teman-teman, ini serius. Jangan diam saja. Yuk komentar. Siapa yang pernah merasa malu dengan tubuh sendiri? Atau punya teman yang mengalami ini? Tulis usia kamu juga ya. Kita ingin tahu cerita kamu. Dan kalau kamu merasa perlu bantuan, jangan tunggu. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan tubuh. Jangan abaikan. Kita lanjut lagi minggu depan. Ya dok, bahas suntik penis dan semua mitos di baliknya. Tentu akan saya bongkar satu persatu, biar masyarakat tidak lagi tertipu. Oke, dok. Jadi tadi kita sudah bahas soal kecemasan. Tapi gimana dengan fakta sebenarnya? Sebenarnya, ukuran penis pria Indonesia itu berapa sih? Pertanyaan yang bagus, Raka. Dan jawaban ini penting banget untuk menghancurkan mitos yang sudah lama berkembang. Berdasarkan data dari berbagai negara, termasuk studi di Asia Tenggara, rata-rata panjang penis saat ereksi adalah sekitar 13,2 cm atau 5,2 inci. Hah? Cuma segitu? Saya pikir, maksud saya, banyak yang bayangkan lebih besar. Nah, itu dia masalahnya. Banyak pria, bahkan dari muda sampai usia lanjut, salah paham. Mereka pikir ukuran normal itu seperti yang mereka lihat di film dewasa. Padahal, itu sudah dimanipulasi. Jadi, kalau penis mereka di bawah 13 cm itu artinya kecil? Tidak begitu, Raka. Dalam medis, kami punya standar deviasi. Selama panjang penis seseorang tidak kurang dari 17 cm saat ereksi atau sekitar 2,9 inci, maka masih dianggap dalam batas normal. Jadi di bawah angka itu baru dianggap gangguan medis? Betul, dan kondisi itu disebut mikropenis. Tapi ini sangat langka. Hanya terjadi pada sekitar 0,14% populasi pria. Jadi, 99% lebih pria sebenarnya normal? Tepat sekali. Tapi ironisnya, sebagian besar dari 99% itu merasa mereka tidak cukup besar. Padahal, tidak ada masalah.
Waduh, jadi semua ini karena persepsi dan ekspektasi yang salah. Ya, kita bisa sebut ini racun visual. Terlalu banyak paparan gambar tidak realistis membuat pria merasa dirinya tidak cukup. Lalu perasaan itu berakar, tumbuh jadi obsesi. Tapi dok, kalau memang ukurannya normal, kenapa pria tetap merasa tidak percaya diri? Karena masyarakat kita belum mendidik soal tubuh dengan benar. Di kampung-kampung, obrolan tentang seksualitas dianggap tabu. Tapi di saat yang sama, orang bisa dengan mudah akses konten dewasa lewat HP. Jadi tidak ada edukasi, tapi ada ekspektasi? Bahaya juga ya. Sangat bahaya. Saya pernah temui pasien dari daerah pinggiran di Yogyakarta. Dia habiskan gaji selama 6 bulan untuk beli obat pembesar dari online shop. Hasilnya, tidak ada perubahan. Tapi yang lebih parah, dia jadi sulit ereksi karena efek samping. Hah? Gara-gara obat itu? Ya, obat tanpa izin edar bisa mengandung bahan kimia berbahaya. Ginjal bisa rusak, jantung bisa terganggu. Jadi bukan hanya penisnya yang tidak membesar, tapi malah hidupnya yang jadi kecil. Ya ampun, dok. Seram banget. Maka dari itu, kita harus edukasi, bukan menertawakan. Banyak pria lansia merasa terjebak, tapi mereka tidak berani cerita. Mereka pikir itu aib. Padahal kalau mereka tahu bahwa 85% perempuan sebenarnya tidak mempermasalahkan ukuran, mungkin mereka akan lebih tenang ya. Betul, ukuran bukanlah indikator kepuasan seksual utama. Komunikasi, kasih sayang, dan kenyamanan jauh lebih penting. Jadi, buat bapak-bapak yang mungkin nonton sekarang dan merasa minder, apa yang bisa mereka lakukan? Dok, Lihat tubuh Anda dengan lebih bijak. Fokus pada kesehatan secara keseluruhan. Jangan bandingkan diri dengan aktor film. Bandingkan dengan versi terbaik dari diri Anda sendiri. dan jangan lupakan tempe, air kelapa, dan pisang ya. Hahaha. Benar. Jangan remehkan makanan tradisional kita. Pisang kaya kalium, bantu aliran darah. Air kelapa bisa bantu stabilkan tekanan darah. Dan tempe, sumber protein yang luar biasa untuk hormon pria. Jadi sebenarnya solusi itu sudah ada di pasar tradisional. Ya, tapi kita lebih tertarik pada yang viral, bukan yang vital. Wah, kata-kata yang dalam. Dok, saya suka. Ingat, Raka, penis itu bukan alat ukur kejantanan. Ia hanya bagian dari tubuh. Jangan jadikan itu pusat harga diri. Pemirsa, kamu setuju dengan pernyataan Dokter Siti? Yuk komentar di bawah. Dan sebut juga makanan kampung favoritmu yang kamu yakin bantu jaga vitalitas. Sambal PT, sayur asem, tulis sekarang juga ya. Oke, kita sudah bahas soal kecemasan, persepsi yang salah, dan fakta ukuran. Tapi dok, bagaimana dengan yang nekat operasi atau suntik? Banyak banget loh iklan soal ini di medsos. Dan itu yang paling mengkhawatirkan. Raka, karena ketika rasa malu berubah jadi keputusasaan, pria bisa tergoda melakukan tindakan ekstrem yang justru membahayakan hidup mereka. Katanya operasi bisa menambah panjang permanen. Betul nggak sih? Itu klaim palsu. Secara teori, memang ada operasi yang disebut sayatan ligamen suspensori, yaitu melepaskan jaringan yang menahan penis ke tulang pubis agar bagian dalamnya keluar sedikit. Tapi, efeknya hanya tampak saat penis tidak ereksi. Saat ereksi, tidak berubah. Hah? Jadi percuma dong? Belum selesai. Komplikasinya jauh lebih menakutkan. Banyak pasien kehilangan stabilitas saat ereksi, alias jadi bengkok, nyeri, atau bahkan tidak bisa ereksi sama sekali. Waduh, itu malah bikin masalah baru. Dan jangan lupa, operasi ini sering dilakukan oleh klinik tanpa izin, tanpa uji klinis yang sah. Akhirnya, data tentang keberhasilan dan efek sampingnya pun tidak jelas. Kalau begitu, suntik mungkin lebih aman? Justru lebih berbahaya. Banyak pria disuntik dengan bahan seperti silikon cair, parafin, bahkan minyak goreng. Bisa bayangkan apa yang terjadi? Gila, minyak goreng? Ya,
Saya pernah merawat pasien dari Sulawesi yang disuntik oleh dukun penguat kelamin. 3 tahun kemudian, penisnya mengalami jaringan parut parah. Bentuknya seperti dipilin, dan akhirnya harus operasi rekonstruksi. Tapi tak bisa kembali seperti semula. Dok, saya speechless. Itu belum seberapa. Suntikan bisa menyebabkan infeksi, nekrosis jaringan mati, kerusakan saraf, bahkan menyebar ke organ lain. Beberapa efeknya baru muncul 20-40 tahun setelah penyuntikan. Jadi, risikonya panjang. Tapi kenapa masih banyak yang tertarik? Karena mereka ditipu janji manis, katanya cepat, aman, permanen. Padahal tidak ada data ilmiah yang mendukung. Sexual Medicine Society of North America sendiri menyatakan semua prosedur ini eksperimental. Jadi, tidak boleh dilakukan? Tidak boleh, kecuali dalam konteks uji klinis resmi di rumah sakit yang memiliki IRB, Dewan Etik Penelitian. Di sana, pasien dimonitor ketat, semua efek samping dicatat, dan hasilnya dipublikasikan. Jadi, kalau bukan bagian dari riset medis resmi, jangan pernah coba-coba? Betul, kalau ada yang menawarkan operasi atau suntik tanpa uji klinis, itu bukan solusi, itu perangkap. Teman-teman, aku tahu ini topik sensitif, tapi ini bisa menyelamatkan hidup kamu. Jangan malu untuk bertanya. Ya, komentar sekarang. Kamu pernah ditawari operasi atau suntikan ini? Atau kenal seseorang yang pernah coba? Ceritakan. Dan ingat, Raka, tidak ada jalan pintas untuk rasa percaya diri. Apalagi yang harus dibayar dengan risiko kebutaan, kerusakan organ, atau bahkan kehilangan fungsi seksual. Jadi, kita balik lagi ke yang sederhana. Makanan tradisional dan perawatan alami. Ya, Dok? Ya, kita akan bahas itu lebih dalam di bagian selanjutnya, termasuk peran makanan seperti tempe, air kelapa, dan pisang yang sering diremehkan. Padahal bisa jaga vitalitas pria. Wah, makin penasaran nih. Jangan kemana-mana ya. Teman-teman, kita lanjut habis ini. Nah, ini bagian favorit saya. Dok, kita bicara soal makanan. Tapi bukan makanan biasa ya. Benar. Raka. Banyak yang mengira solusi vitalitas pria harus mahal. Suplemen dari luar negeri, obat kuat impor, atau makanan eksotik yang sulit ditemukan. Padahal, solusinya ada di meja makan kita sendiri. Wah, jangan bilang tempe? Betul, tempe bukan sekadar lauk murah. Ia adalah sumber protein nabati tinggi, mengandung isoflavon, zat besi, magnesium, dan serat. Semua ini berperan besar dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan hormon pria. Jadi tempe bisa bantu kejantanan? Jangan salah, tempe membantu sirkulasi darah. Dan sirkulasi yang baik adalah kunci dari ereksi yang sehat. Banyak masalah ereksi di usia lanjut terjadi karena penyumbatan pembuluh darah. Nah, tempe membantu mencegah itu. Gila, Dok, kita kira tempe cuma tempe. Tempe itu emas dalam bentuk kedelai fermentasi, Raka. Dan jangan lupa, pisang juga luar biasa, cecenasnya. Pisang yang tiap pagi digoreng di warung kopi itu. Hahaha. Kalau digoreng terus-menerus, nilai gizinya berkurang. Tapi pisang segar kayak kalium, yang membantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki sirkulasi. Artinya, mendukung fungsi seksual yang optimal. Wah, saya mulai lihat pola di sini, Dok. Semua tentang darah yang lancar, ya? Tepat. Ereksi adalah tentang aliran darah. Kalau pembuluh darahmu sehat, maka kemungkinan besar fungsi seksualmu juga sehat. Lalu, air kelapa? Banyak orang pikir itu cuma buat haus. Banyak yang tidak tahu, air kelapa mengandung elektrolit alami yang membantu hidrasi sel tubuh, termasuk jaringan di area reproduksi. Selain itu, kalium dalam air kelapa juga bantu menurunkan tekanan darah. Jadi air kelapa bukan cuma seger, tapi bisa jaga kejantananku? Tepat, bahkan lebih baik daripada minuman energi yang mahal dan bebas efek samping. Saya jadi merasa bersalah, sering beli minuman botolan daripada air kelapa asli.
Nah, inilah saatnya kita kembali ke akar budaya kita. Pasar tradisional, warung kampung, dan kebun belakang, semua punya harta tersembunyi untuk kesehatan pria. Dok, kalau gitu, kenapa nggak semua orang tua tahu ini? Karena kita dibombardir iklan suplemen setiap hari. Mereka bilang, mau kuat, beli ini. Padahal kekuatan sejati bukan dari botol, tapi dari piring. Wah, saya suka kalimat itu. Kekuatan sejati bukan dari botol, tapi dari piring. Dan jangan remehkan gerakan. Jalan kaki ke pasar, bersih-bersih rumah, berangkat ke masjid. Semua itu membantu jaga metabolisme dan sirkulasi darah. Jadi tidak perlu olahraga berat. Tidak perlu. Yang penting konsisten dan rutin. Pria usia 60-70 bisa tetap vital dengan aktivitas ringan, makanan tradisional, dan pikiran yang tenang. Teman-teman, kamu punya resep rahasia vitalitas dari nenek moyang? Tulis di komentar ya. Kita ingin tahu tradisi di Semarang, Makassar, dan desa kecil di Sumatera Barat. Dan ingat, Raka, solusi terbaik seringkali bukan yang viral, tapi yang sudah turun-temurun di piring kita sendiri. Oke, Dok. Jadi kita akan bahas selanjutnya soal efek dari gaya hidup tidak sehat, ya? Betul. Saya akan ceritakan bagaimana gaya hidup modern. Mie instan, begadang, duduk terus, membunuh kejantanannya secara perlahan. Wah, makin menarik. Jangan kemana-mana ya. Kita lanjut setelah ini. Oke, Dok. Tadi kita bahas tempe, pisang, dan air kelapa. Tapi kenyataannya banyak orang tua di Indonesia justru makin jauh dari makanan-makanan itu. Malah lebih sering makan mie instan, minum kopi saset, duduk berjam-jam nonton TV. Apa dampaknya? Dampaknya sangat besar. Raka. Gaya hidup modern yang malas gerak dan penuh gula garam tersembunyi adalah pembunuh sunyi bagi kejantanannya. Banyak pria tidak sadar bahwa disfungsi ereksi adalah gejala awal dari penyakit pembuluh darah, termasuk serangan jantung. Wah, serius? Jadi kalau ereksi terganggu, bisa jadi itu sinyal jantung bermasalah. Tepat sekali. Ereksi butuh aliran darah yang baik. Kalau pembuluh darah kecil di penis mulai tersumbat, itu pertanda bahwa pembuluh darah di jantung juga sedang terancam. Ini ibarat alarm tubuh. Waduh, berarti jangan anggap enteng ya. Jangan sekali-kali. Terlebih bagi pria lansia yang gaya hidupnya buruk. Contohnya, saya pernah tangani pasien dari Bekasi. 67 tahun. Tiap hari sarapan kopi sachet 3 bungkus. Siang mie instan. Malam begadang nonton sinetron. Dia datang karena tidak bisa ereksi. Tapi setelah periksa, ternyata tekanan darah 190, 110. Astaga, itu udah sangat tinggi kan? Sangat berbahaya. Dia juga prediabetes, kolesterol tinggi, dan liver bermasalah. Semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu akumulasi dari gaya hidup selama puluhan tahun. Tapi kok banyak orang tua merasa itu normal? Karena kita terbiasa menoleransi penyakit. Namanya juga udah tua, kata mereka. Padahal itu salah besar. Usia bukan alasan untuk menyerah. Justru semakin tua, semakin kita butuh menjaga. Nah, ini saya suka. Tua bukan alasan untuk menyerah. Tapi Dok, apakah mie instan, kopi instan, dan camilan manis itu separah itu? Mie instan tinggi natrium, menyebabkan tekanan darah melonjak. Kopi sachet penuh gula dan krimer nabati yang bisa merusak metabolisme. Camilan manis memperburuk resistensi insulin. Semuanya perlahan merusak sistem vaskular. Tapi kenapa tetap laris, Dok? Karena murah, praktis, dan adiktif. Banyak orang tua tinggal sendiri, malas masak, tapi akhirnya membayar mahal dengan kesehatannya. Jadi solusi praktis apa yang bisa mereka lakukan? Masak simpel tapi sehat. Misalnya, tempe goreng tanpa banyak minyak, lalapan mentimun, air kelapa segar, pisang untuk camilan sore, minum air putih, bukan kopi sachet, jalan kaki pagi-pagi keliling gang, bukan rebahan. Dan semua itu murah, mudah, dan Indonesia banget. Betul, kesehatan tidak harus mahal,
tapi butuh kesadaran dan kemauan. Teman-teman, kamu punya cerita soal kebiasaan makan orang tua di rumah? Atau pengalaman pribadi berubah gaya hidup dan hasilnya? Ceritakan di komentar. Bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Dap-tam-tam, didetam. Dan jangan lupa, ajak orang tua ke puskesmas secara rutin, cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Karena banyak dari mereka tidak merasa sakit, tapi sedang sakit. Wah, Dok, saya makin sadar. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa ubah kebiasaan hari ini. Tepat sekali. Mulailah dari piringmu, dari kaki yang mau melangkah, dan dari pikiran yang mau berubah. Luar biasa. Dok, jadi bagian terakhir nanti kita akan bahas kesimpulan dan ajakan perubahan ya? Ya, saya akan beri pesan penting bagi seluruh pria lansia di Indonesia dan keluarga mereka. Jangan lewatkan. Oke, Dok, kita sudah bahas semuanya. Dari kecemasan yang tersembunyi, fakta ukuran yang sebenarnya, sampai solusi lewat tempe dan gaya hidup sehat. Tapi sekarang, waktunya kita bicara langsung ke hati. Iya, Raka, saya ingin bicara pada semua pria lansia yang menonton hari ini, terutama yang pernah merasa rendah diri karena tubuh mereka. Anda tidak sendiri. Dan Anda tidak salah. Mungkin mereka merasa malu, merasa tidak berguna, atau merasa ditinggal zaman. Tapi justru di masa tua inilah, kita bisa jadi panutan. Kita bisa tunjukkan bahwa kejantanan sejati bukan diukur dari panjang atau besar, tapi dari pilihan hidup yang bijak, disiplin, dan penuh kasih pada tubuh sendiri. Dok, kalau ada satu kalimat yang ingin dokter tanamkan di benak para pria ini, apa itu? Jangan ke meja operasi sebelum kembali ke meja makan. Karena dari meja makan yang sehat, tubuh akan pulih, pikiran akan tenang, dan harga diri akan tumbuh kembali. Wah, itu dalam sekali. Saya jadi ingat bapak saya di kampung. Dulu tiap pagi makan pisang, tempe, dan jalan kaki ke sawah. Beliau jarang sakit. Itulah kekuatan tradisi. Tapi kita lupa. Kita ganti tempe dengan sosis, ganti air kelapa dengan minuman berwarna, ganti jalan pagi dengan scroll media sosial. Jadi, inilah waktunya kembali ya? Ya, kembali ke pasar, kembali ke masjid, kembali ke dapur, kembali ke diri sendiri. Jangan biarkan iklan menipu harga dirimu. Jangan biarkan rasa malu mengalahkan hidupmu. Teman-teman, video ini bukan hanya tentang penis. Ini tentang bagaimana kita memandang tubuh, usia, dan masa depan kita. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa bagikan ke saudara, ayah, paman, atau teman yang mungkin diam-diam menderita. Dan bagi keluarga, anak, menantu, cucu, dengarkan orang tuamu. Jangan tertawakan kekhawatiran mereka, dukung mereka. Karena kadang mereka tidak butuh solusi. Hanya butuh dipahami. Terima kasih banyak, Dokter Siti. Selama 30 tahun, dokter bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga membangkitkan martabat pria lansia Indonesia. Terima kasih, Raka. Dan terima kasih pada semua penonton yang bertahan sampai akhir. Ingat, tempe bisa selamatkan jantungmu. Pisang bisa jaga aliran darahmu. Air kelapa bisa tenangkan pikiranmu. Semuanya sederhana, tapi berdampak besar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Semarang, Makassar, atau dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis di komentar dengan usiamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dan jangan lupa, jaga dirimu, karena kamu berharga, dan kamu cukup, selalu cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi inspirasi.